driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Oke, brother, sekarang balik lagi kita ada di channel Media Raja Company. Kali ini kita lagi bareng Pak Haryono, tapi bukan di kontennya tentang gerbekan karaokean atau gerbekan lapangan rumah burung ya, Pak Haryono. Tadi ngeri Pak Haryono. Itu yang tadi siapa, Pak? Itu Abimanyu tadi. Abimanyu. Iya, betul. Ini dengar beberapa bulan ke belakang sempat hadir di Media Raja Company juga, Murai Batu Palkot. Ternyata kabar duka ya, Pak Haryono. Aduh, nyesek tapi belum lirik. Bisa sedikit diceritain Pak Haryono, itu seperti apa kejadiannya waktu itu? Waktu kejadian Palkot itu, kondisi Palkot prihatin sekali. Ya. Itu karena cuaca atau seperti apa, Pak? Kalau saya lihat itu kayaknya makan serangga. Soalnya dia sempat bunyi, setelah itu kotorannya itu berair, makan si mau, tapi setelah itu merinding. Sesak nggak bisa, udah jadi sesak itu udah ngap-ngapan itu makan sih mau dengan jangkrik yang lembek yang putih-putih itu. Tapi setelah itu dia tetap ngap-ngap terus. Ya saya konsul dengan kita dengan rekan-rekan murid-murid yang di Jawa Timur, yang di Jawa Barat. Tapi beliau itu, waduh, harapan tipis sekali untuk itu. Oke. Tapi saya waktu itu saya sempat tungguin sehari semalam, dalam arti semalam itu saya tidur dekat ibaratnya di kandangnya Palkot itu ya. Ternyata jam 3-an lebih Palkot udah menguruskan apa yang sakit. Tidur di kandangnya Palkot berarti sekamar ya? Sekamar itu. Sekamar, luar biasa. Asli Bang Diri. Sekamar itu asli saya. Terus terang nungguin saya. Oke, Om Haryono mungkin belum rezeki juga ya. Betul. Om Haryono ini kita kupas tuntas masalah Abimanyu, penggantinya Palkot atau new generasinya Palkot. Ya. Bisa sedikit ceritain nggak ini dapat dari mana? Terus segi kualitas dari sudut pandang Om Haryono sendiri, Palkot dengan Abimanyu ini ada sedikit perbedaannya apa gitu? Ya, kalau dari Abimanyu silsilah dari Abimanyu mungkin sudah saya jelaskan dengan Pak Priyo itu ternakan dari umurnya sensitif Dewa Maisa dari Waleri sebenarnya. Oh, dari Waleri ya? Saya dapat dari itu ya karena saya dari postur, dari volume hampir mirip dengan Palkot. Cuman ini kan kelebihannya itu ada kelebihan dimakan jangkrik tadi. Kalau Palkot kan settingan nggak pernah lebih dari 10. Oke. Masih 10. Itu kasih jangkrik berapa sehari? Sehari bisa sampai 50. Sehari 50 ya? Sehari 50, pagi aja. Nanti pagi 50, sore bisa 50, sampai 100. Luar biasa sekali, saya juga waduh gini. Dari segi kualitas, sudah tergantikankah atau belum? Kalau dari segi kualitas memang sih tetap sih kalau mewah saya dengan mewah Palkot. Kalau Palkot tadi barannya kita main satu tanding, saya berani. Jadi makalnya gitu. Ceritanya belum move on ya. Sebenarnya itu. Kalau misalnya kalau Bang Diri itu membahas masa Palkot, sebenarnya saya masih ada jadi baper brother. Oke, Om Haryono ini bisa sedikit kasih bocoran nggak? Ini take over Abimanyu di angka berapa? Sebenarnya kalau take over Abimanyu, kemarin saya ngangkat di harga ya standar, dalam arti standar untuk kualitas burung itu di angka 75 juta. 75 standar ya? Standar itu. Standar. Kalau kualitas tuh Bang, itu standar kualitasnya Bang, bener Bang. Beli kualitas ya, bukan beli burung ya? Oke. Om Haryono ini Abimanyu ini sekarang di usia berapa dia? Di usia 12 bulan kurang. Belum setahun berarti belum ini? ada. Paling kurang sekitar semingguan lah. Kurang seminggu ya? Kurang seminggu betul. Belum setahun. Bentar lagi ulang tahun nih, beliin Sakar 3D Karbonnya Raja dong, ya kan? Ini sedikit bergeser dari topik kita ya. Dari sudut pandang Om Haryono sendiri sebagai aparatur negara, memandang adanya event Murai Batu Champion League di Fighter Arena ini seperti apa, Om? Pandangan ini sangat bagus sekali, dalam arti sangat bagus untuk silaturahmi kecomania, khususnya untuk para Jawa murid-murid yang berkualitas. Mungkin pada
ajang silaturahmi. Di samping itu kan ini kan masa pandemi. Ya. Masa pandemi gelaran yang sangat bagus karena dengan masa pandemi kita kan tidak banyaknya berkumpul, membatasi, apalagi cuma 12 gantangan. Kita kan dengan rekan-rekan Kecomania nggak terlalu banyak berkumpul, kita kan terjadwal dengan adanya liga mulai ini ya. Kita terjadwal, mungkin per setiap minggu tidak kita ngumpul, tapi kan tidak berkerumun banyak gitu kan. Cuman 12 orang juga ya. Betul, ini benar-benar gelaran Kecomania masa pandemi yang mungkin bisa untuk contoh-contoh yang lain. Nah, ini Om Haryono, kita kan di Raja Company khususnya di Prio Excellent Fighter Arena ini dikemas secara silaturahmi ya. Betul. Silaturahmi bukan lomba. Adapun hadiah itu bentuknya apresiasi, bukan hadiah lomba gitu kan. Nah, melihat kontesan yang datang seperti apa? Apakah siap mereka dengan lomba di era pandemi seperti ini atau masih jauh harapannya? Kalau sudut pandang saya dengan adanya gelaran ini, gelaran silaturahmi ini saya kira sangat bagus lah dan sangat bagus. Di samping kita mempersatukan Kecomania, ya apalagi murid-murid berkualitas gitu kan. Saya sebagai aparatur negara juga, saya sangat setuju gitu kan. Ini benar-benar bagus itu. Ibaratnya sekarang kan lapang-lapang pada ditutup semua, ya kita mengikuti program pemerintah. Kita tetap kita patuhi. Di samping itu kan di gudangnya Pak Prio ini gitu kan sangat memadai untuk kontes-kontes burung yang kapasitas mungkin di 20 kandang juga cukup gitu kan. Apalagi dengan kontestan dan para pihak penyelenggara sendiri menyelenggara dengan benar-benar protokol kesehatan itu diutamakan sekali. Nah, dari awal kita masuk sampai dengan adanya kita gelaran di dalam juga kita protokol kesehatan diutamakan sekali, dengan jaga jarak, kita diwajibkan jarak pakai masker gitu. Sangat bagus sekali Bang Dery, mungkin bisa dicontoh dengan EU lain. Intinya gelaran di sini, gelaran silaturahmi, protokol kesehatan tetap diutamakan dengan masa pandemi seperti ini. Mungkin bisa contoh-contoh untuk EU lain. Oke Om Haryono, ini bicara tentang tadi Abimanyu ya, kita bergeser ke belakang lagi. Juara 1 di penyisihan A ini kan, juara 1 loh, lawannya 12 gantangan tapi bukan burung-burung sembarangan. Om Haryono, angan-angan nih, ini mau dibanderol berapa Om Haryono? Kalau gua sih kan satu sebagai vlogger, dua sebagai outsider Om. Aduh Bang Giri, berapa kali apa ibaratnya Bang Giri menanyakan itu, aduh saya tuh takutnya seperti yang sudah sih. Jangan dulu lah Bang Giri. Jangan dulu ya. Ini masih sayang saya Bang Giri. Masih sayang-sayangnya ya. Masih sayang. Tapi ya setidaknya kalau orang ibaratnya mau dimahal, kalau memang cocok silakan Bang. Saya nggak akan buka harga dulu Bang Giri. Oke. Tapi kan dengan kualitas ini kan mungkin ya tahu mungkin Bang Giri. Siap Om Haryono. Oke, Om Haryono, setelah berhasil di penyisihan A Murai Batu Champion League di Fighter Arenanya Mr. Prio Excellent, ini setelah ini di lomba yang real, betul-betul lomba, rencana mau main kemana nih? Mau dibawa kemana Abimanyu? Dengan usianya yang belum menginjak 1 tahun ya Om Haryono. Saya akan ngejar dengan mungkin Abimanyu menjelang mau ganti burung lagi. Dengan event-event yang saya melihat event, apalagi di event Raja di Ungaran itu ada kelas utama 5 juta. Insya Allah mungkin dia akan datang. Oke, Piala Jateng ya, di Ungaran ya? Di Ungaran, insya Allah. Oke, siap. Om Haryono mungkin cukup sekian aja ngobrol-ngobrol kita. Sukses terus buat Om Haryono, sukses terus buat Abimanyu. Kita ketemu di Piala Jateng Om. Siap, sukses ya. Sukses selalu Bang Giri.